Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada pertemuan hari ini. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi sistem reproduksi. Kami ada 5 anggota, saya Refli Ramadan sebagai host atau moderator. Lalu ada Ananda Dava, Gavin Sandia, Gusti Ayu Regina, dan Lulu Hanifah sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan sebagai pemateri pertama. Yang pertama yaitu ada sistem reproduksi pada manusia. Makhluk hidup dibekali kemampuan melakukan reproduksi untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Tanpa kemampuan tersebut, seluruh makhluk hidup di muka bumi akan punah. Kemampuan makhluk hidup dalam melakukan reproduksi merupakan salah satu contoh kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pada umumnya, mamalia merupakan hewan yang melahirkan atau vivipar, kecuali monotremata. Misalnya pada platypus yang bertelur atau bisa disebut juga ovipar. Reproduksi pada mamalia hanya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio di dalam rahim uterus induknya. Lalu ada pembentukan gamet atau gametosis. Gametosis adalah peristiwa pembentukan sel gamet di dalam kelenjar kelamin. Peristiwa pembentukan sel gamet ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Di sini kita bisa lihat spermatogenesis dan oogenesis prosesnya. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sel sperma di dalam testis. Pada testis terdapat spermatogonia atau spermatogonium tunggal yang merupakan sel-sel yang akan membentuk sperma bersifat diploid atau 2N. Sel-sel buru dihasilkan eilite, pembelahan mitosis dan segera menjadi spermasid primer atau spermatosit. Selanjutnya, spermatosit 1 akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan dua sel spermatosit sekunder atau spermatosit 2. Spermatosit akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan dihasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid atau N. Setelah itu, spermatid akan mengalami pematangan spermiogenesis, membentuk spermatozoa atau sperma. Proses ini berlangsung selama 9-10 minggu. Pada saat yang sama, sel-sel sperma tersebut akan menerima makanan dan synfood kimia dari sel-sel Sertoli. Sel-sel Sertoli ini juga terdapat di dalam tubulus seminiferus. Volume normal cairan sperma pria dewasa ketika ejakulasi adalah 2-5 ml. Dalam setiap 1 ml air mani seharusnya ditemukan 50-100 juta sperma. Jika jumlah sperma sedikit, maka disebut infertilitas pada pria. Penyebab infertilitas antara lain abnormal alat kelamin, infeksi kuman, penyakit, pengaruh obat-obatan, radiasi bahan kimia, serta
tekanan psikologis. Infertilitas pada pria juga dapat disebabkan penurunan produksi hormon androgen yang disebut hipogonadisme. Lalu yang kedua ada oogenesis. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel telur pada ovum di dalam ovarium. Pada sel telur juga 2 kali proses pembelahan. Pada ovarium terdapat oogonia atau oogonia tunggal yang akan membentuk sel telur. Oogonium akan tumbuh menjadi oosit primer atau oosit 1 melalui pembelahan mitosis. Oosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan sebuah oosit sekunder atau oosit yang kedua. Dan badan kutub 1 atau polar body. Oosit kedua ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan dihasilkan sebuah ootit yang selanjutnya akan berkembang menjadi sel telur serta sebuah badan kutub kedua yang akan bergenerasi. Badan kutub akhirnya akan menghilang sehingga tidak berperan pada reproduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Ya, saya Regina ke materi yang kedua, organ reproduksi pria. Bisa dilihat di gambar ini ada kandung kemih, kelenjar prostata, vas deferens, testis, skrotum, kepala penis, dan lubang penis. Testis berjumlah sepasang dan terletak di luar tubuh, dibungkus oleh kulit berupa tonjolan yang disebut skrotum. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus atau saluran seminiferus yang berfungsi menghasilkan sel-sel sperma. Cairan putih dan kental yang diproduksi oleh vesikula seminalis dan kelenjar prostat bercampur dengan spermatozoa membentuk campuran yang disebut semen. Epididymis, vas deferens, dan uretra merupakan saluran untuk jalannya semen. Semen akan dipancarkan keluar dari ujung penis yang ereksi atau ejakulasi. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel interstitial yang akan memproduksi hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang mempengaruhi perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. Ini gambarnya ya. Yang B, ductus ekskresi atau saluran pengeluaran. Ductus ekskresi terdiri atas ductus efferens, epididymis, ductus deferens, dan ductus ejaculatorius. Ductus efferens atau vas efferens berfungsi sebagai pembawa sperma keluar dari testis menuju epididymis. Epididymis berfungsi sebagai penyimpanan sperma untuk sementara sampai sperma matang atau dewasa. Epididymis mengantarkan sperma atau yang diproduksi oleh testis keluar. Perjalanan sperma di dalam epididymis menempuh waktu sekitar 4-6 minggu. Vas deferens atau saluran sperma merupakan tempat bercampurnya sperma dengan produk kelenjar aksesoris yang berjumlah 3 buah. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Ductus ejaculatorius atau saluran pemancaran merupakan bagian dari vas deferens yang berfungsi memancarkan semen atau cairan dari ductus seminalis ke uretra. Pada pria yang sering mengangkat beban berat, sebagian organ dapat menonjol keluar dan masuk ke saluran pengeluaran sistem reproduksi pria.
Gangguan ini disebut hernia. Hernia disebabkan oleh lemahnya otot dinding perut. Jika sebagian organ yang menonjol tersebut tidak dapat kembali ke tempat semula, maka harus dilakukan tindakan operasi. Hernia juga dapat terjadi pada wanita, misalnya saat mengejan terlalu kuat ketika proses melahirkan. Yang C, kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar-kelenjar aksesoris pada alat reproduksi pria meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulboretralis. Vesicula seminalis terletak di bagian belakang bawah kantong kemih. Sekretnya mengandung fruktosa dan prostaglandin yang akan menjadi bagian dari cairan semen atau sperma. 60% dari total volume cairan semen adalah sekret vesicula seminalis. Kelenjar prostat terletak di bawah kantong kemih. Sekretnya mengandung kolesterol, garam penyeimbang pH atau buffer, dan fosfolipid. Fosfolipid yang berperan untuk membuat cairan. Cairan ini bersama dengan cairan yang diproduksi oleh vesicula seminalis menjadi sperma dapat berenang. Kelenjar bulboretralis atau kelenjar Cooper. Jumlahnya sepasang. Sekretnya berupa lendir alkalis, berperan pada waktu awal ejakulasi atau pemancaran sperma. Yang D, penis. Penis merupakan organ kopulasi pada pria. Penis terdiri atas 3 badan rongga yang berbentuk silindris. 2 di sebelah dorsal disebut corpus cavernosum penis, dan 1 di sebelah ventral disebut corpus spongiosum. Di bagian tengah corpus spongiosum terdapat uretra yang merupakan muara saluran urin dan kelamin. Jika terjadi rangsangan, 3 badan rongga ini terisi oleh darah yang mengakibatkan penis membesar, memanjang, dan menegang atau ereksi. Sperma dapat bertahan hidup dalam suasana basah. Sperma dapat hidup sampai 3 hari dalam saluran kelamin wanita. Baik, saya Lulu pemateri 3 akan melanjutkan presentasi dari Gina. Yang ketiga, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2 bagian, yaitu organ genitalia eksterna atau organ kelamin luar, dan organ genitalia interna atau organ kelamin dalam. Ya, ini gambarnya, bisa dilihat sendiri. Yang pertama, organ kelamin luar wanita. Organ kelamin luar wanita memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai jalan masuk sperma ke dalam tubuh wanita dan sebagai pelindung organ kelamin dalam dari organisme penyebab infeksi. Organ genitalia eksterna wanita terdiri atas labia mayora, labia minora, klitoris, himen, dan vagina atau saluran kelamin. Labia mayora adalah lipatan kulit yang memanjang dari mons pubis ke arah anus. Fungsinya melindungi vagina. Labia mayora terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar sabacea atau penghasil minyak. Setelah puber, labia mayora akan ditumbuhi rambut. Labia mayora adalah lipatan kulit yang tipis. Terletak tepat di sebelah kanan dari labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Labia minora kiri dan kanan bertemu di depan dan membentuk klitoris, yang merupakan penonjolan kecil yang sangat peka. Klitoris dibungkus oleh sebuah lipatan kulit yang disebut preputium. Vagina menghubungkan ragim dengan vulva dan terletak di antara kantong kemih dan rektum. Bagian dari vagina berlipat-lipat dekat ke ujung membentuk selaput darah atau himen. Fungsi dari vagina. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi, saluran keluarnya darah pada masa menstruasi, dan sebagai jalan lahir waktu persalinan. Saluran kelamin wanita atau vagina memiliki lubang yang berhubung dengan dunia luar, sehingga mikroorganisme penyebab penyakit dapat masuk dan menyebabkan infeksi kandungan.
Di dalam dinding vagina terdapat kelenjar Bartholini yang berbentuk oval dan berfungsi mengekskresikan lendir. Yang B, organ kelamin dalam. Organ kelamin dalam, organ-organ ini terletak di dalam rongga pelvis. Organ genitalia interna meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ovarium jumlahnya sepasang, berbentuk oval, terletak pada rongga pelvis di kiri dan kanan daerah pinggang. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon-hormon kelamin wanita, seperti estrogen dan progesteron. Sel telur bergerak di sepanjang tuba fallopi atau rambut getar, dan otot pada dinding tuba. Tuba ini terbagi menjadi 3 daerah, yaitu infundibulum, ampulla, dan isthmus. Rahim atau uterus merupakan suatu organ yang berbentuk seperti buah pir dan terletak di puncak vagina. Uterus dibagi menjadi fundus pada bagian atas yang berdekatan dengan tuba fallopi, korpus pada bagian tengah, dan serviks atau leher rahim pada bagian paling bawah. Sebagian serviks menonjol masuk ke bagian atas vagina seperti portio. Fungsi uterus adalah menjadi tempat berkembangnya janin. Yang keempat, hormon-hormon yang berperan dalam daur menstruasi. Reproduksi pada wanita terjadi dalam suatu daur yang disebut daur menstruasi atau haid esterus. Menstruasi atau haid pada wanita mulai terjadi pada masa awal pubertas, biasanya pada usia 11-15 tahun. Menstruasi adalah pelepasan rahim atau endometrium yang terjadi dalam siklus bulanan sepanjang kehidupan reproduksi wanita, kecuali selama kehamilan. Menstruasi dimulai saat pubertas dan berhenti secara permanen saat menopause. Ini adalah grafik dari menstruasi wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gavin. Ya, baik. Saya Gavin Dandes Putra sebagai pemateri 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya menstruasi. Perkembangan folikel telur di ovarium dirangsang oleh FSH. Ketika telur matang, ia mengeluarkan estrogen yang merangsang lapisan rahim endometrium untuk mempersiapkan telur yang dibuahi dengan menjadi lebih tebal serta kaya akan darah dan nutrisi. Kadar estrogen yang meningkat akan menekan sekresi FSH yang mencegah berkembangnya telur selama siklus menstruasi. Ovulasi terjadi ketika lanjakan estrogen menghasilkan lanjakan LH yang menyebabkan folikel pecah dan melepaskan telur ke tuba fallopi. Folikel yang pecah dikenal dengan sebutan corpus luteum akan mengeluarkan progesteron yang membantu mempersiapkan endometrium untuk telur yang telah dibuahi. Jika sel telur dibuahi estrogen dan progesteron kemudian dilepaskan supaya menjaga endometrium tetap utuh. Jika telur tidak dibuahi, corpus luteum berhenti memproduksi progesteron dan kadar estrogen dan progesteron menjadi turun. Kadar hormon-hormon yang lebih rendah ini menyebabkan endometrium luruh dan menstruasi pun dimulai. Ini ada grafik proses terjadinya menstruasi. Yang kelima, fertilisasi. Fertilisasi adalah proses ketika sel telur bertemu sel sperma dan
dan bersatu membentuk zigot, lalu berkembang menjadi embrio sebagai cikal bakal pembentukan janin. Fertilisasi atau proses pembuahan disebut juga sebagai konsepsi dan menjadi awal terjadinya kehamilan. Untuk mengetahui dan menghitung usia kehamilan biasanya dimulai dari hari pertama haid terakhir HPHT, yaitu sekitar 2 minggu sebelum proses pembuahan terjadi. Proses pembuahan atau fertilisasi diawali dari masa ovulasi hingga implantasi, di mana terjadi perpindahan sel telur yang sudah dibuahi ke dalam rahim. Munculnya hormon kehamilan juga menjadi tanda dan akan dideteksi oleh alat tes kehamilan, tes PEG, sebagai tanda awal kehamilan. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Proses pembuahan fertilisasi pada manusia. Yang pertama ada ovulasi. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium indung telur yang normalnya terjadi setiap bulan. Dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan ini terutama dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Setelah matang, sel telur keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi yang dicetuskan oleh hormon LH, luteinizing hormone. Proses ovulasi umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum haid berikutnya. Pada kondisi tertentu, sel telur yang matang dan berovulasi tidak hanya satu, dan hal inilah yang menjadi alasan terjadinya hamil kembar. Yang kedua, sel telur berpindah ke saluran tuba falopi. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak terjadi. Ketiga, meningkatnya hormon. Setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah, sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Yang keempat, jika sel telur tidak dibuahi, bila tak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Pada saat ini, corpus luteum mengecil dan kadar hormon dalam tubuh kembali normal seperti biasanya. Lapisan dinding rahim yang menebal tadi mulai mengalami proses peluruhan sehingga keluarlah yang namanya darah haid. Yang kelima, jika ada proses fertilisasi konsepsi, kalau ada satu saja sperma yang berhasil sampai saluran tuba falopi dan menerobos masuk dalam sel telur, maka terjadilah proses pembuahan. Sel telur akan mengalami perubahan sehingga
tak ada sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini juga lah gen dan jenis kelamin bayi ditentukan. Jika spermanya mengandung kromosom Y, maka bayinya laki-laki. Sebaliknya, jika spermanya berkromosomkan X, maka yang lahir nanti adalah bayi perempuan. Ya, terima kasih Gavin. Saya Nanda Tafasatyani Ruman Toping sebagai pemateri kelima. Kemudian ada nomor 6, implantasi perpindahan sel telur yang sudah dibuahi ke rahim. Tahapan dalam proses fertilisasi selanjutnya adalah implantasi. Namun sebelumnya, sel telur yang telah dibuahi biasanya masih menetap di saluran tubuh falopi selama 3-4 hari. Dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, sel telur tersebut akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sel. Proses pembelahan ini terus terjadi seiring pembindahnya sel telur dari saluran tuba falopi ke rahim. Setelah itu, barulah sel telur mulai berimplantasi atau menanamkan diri ke dinding rahim. Implantasi umumnya menimbulkan gejala, namun tidak semua wanita mengalaminya. Beberapa mendapati munculnya bercak darah di jalan dalam selama 1-2 hari. Pada saat ini, lapisan dinding rahim terus menebal dan serviks ditutupi oleh lendir tebal. Penutup ini akan melindungi serviks hingga proses persalinan nanti. Dalam waktu 3 minggu, sel yang menempel di dinding rahim tadi mulai berkembang menjadi gumpalan dan sel saraf pertama bayi sudah mulai terbentuk. Yang ketujuh, ada munculnya hormon kehamilan. Setelah implantasi terjadi, tubuh mulai menghasilkan hormon kehamilan atau HCG. Keberadaan hormon inilah yang dideteksi oleh alat tes kehamilan. Umumnya butuh waktu sekitar 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir agar kadar HCG-nya ini cukup tinggi untuk terbaca oleh suspek. Karenanya, banyak pihak menyarankan tes kehamilan dilakukan setelah sholat haid saja. Bila hasil tesnya negatif, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pasti tidak ada kehamilan. Sebaliknya, tunggulah seminggu lagi untuk melakukan tes ulang. Yang keenam, kehamilan atau gestasi. Masa kehamilan bagi wanita saja bisa menjadi momen yang tidak terlupakan. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari segi kesehatan, perawatan, hingga masalah hubungan intim. Oleh karena itu, penting bagi seorang ibu untuk tahu semua informasi lengkap seputar kehamilan untuk menjaga kandungan tetap sehat sehingga si kecil tetap hadir. Ya, yang gambar-gambar ini itu adalah gambar janinnya sedang mengalami proses kehamilan. Ada yang trimester pertama. Perhitungan tanggal kehamilan bisa dimulai dari hari pertama siklus menstruasi normal terakhir ibu. Sementara itu, pembuahan biasanya terjadi pada minggu kedua. Trimester pertama berlangsung dari minggu pertama sampai minggu ke-13 masa kehamilan. Pada trimester pertama ini, janin akan mengembangkan semua organnya pada akhir bulan ketiga. Makanya, momen-momen ini sangat penting untuk mempertahankan pola makan sehat, termasuk menambahkan jumlah asam folat yang cukup untuk membantu mencegah cacat tabung saraf pada janin. Selama trimester pertama ini, risiko keguguran ini biasanya cukup tinggi. Oleh karena itu, ibu harus menjaga kondisi dan vitalitas tubuh. Tanyakan kondisi kesehatan ibu hamil kepada dokter untuk penanganan kehamilan yang tepat. Kemudian ada trimester kedua dan trimester ketiga. Trimester kedua juga menjadi momen ketika bagian-bagian tubuh janin termasuk seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Ibu juga bisa mengetahui jenis kelamin di trimester kedua. Biasanya selama trimester kedua, dokter menguji diabetes gestasional yang umumnya dideteksi antara minggu ke-26 dan 28. Trimester ketiga berlangsung dari minggu ke-28 kehamilan sampai masa kelahiran. Memasuki bulan ke-8, pertumbuhan otak akan terus berlanjut dan cepat. Ibu mungkin bisa mendapatkan perilaku atau tumit di perut. Di bulan ke-9 atau setiap 34 sampai 36 minggu, paru-paru sudah matang dan siap bekerja sendiri.
Untuk itu sendiri akan ada pemeriksaan teratur seperti tes urin untuk mengetahui kadar protein di dalam tubuh, memeriksa tekanan darah, memantau detak jantung janin, dan persiapan-persiapan lain menuju proses persalinan. Yang ketujuh, ada tahap persalinan. Dilansir dari American Pregnancy, terdapat 3 tahap proses persalinan. Pertama, waktu persalinan sampai serviks atau leher rahim benar-benar melebar hingga 10 cm. Kedua, setelah serviks melebar hingga 10 cm sampai bayi dilahirkan. Ketiga adalah pengeluaran plasentanya. Jadi gambar ini menjelaskan juga tentang proses persalinan yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian saya serahkan kembali kepada Rifli. Baik, terima kasih Ananda Dava. Lalu di sini ada tahap persalinan. Yang pertama yaitu tahap pembukaan. Pada fase persalinan dini atau tahap pembukaan, dimulai dari waktu persalinan yang sudah datang sampai serviks melebar hingga 3 cm. Pembukaan pada kehamilan pertama biasanya berlangsung selama 12 hingga 14 jam. Tetapi lain halnya dengan kehamilan kedua dan seterusnya. Lebih singkat yaitu 6 hingga 10 jam saja. Jika persalinan dini terjadi pada siang hari, mama bisa melakukan beberapa rutinitas sederhana di rumah sebagai mendorong keluar bayi. Namun, jika persalinan dini dimulai pada malam hari, mama bisa mencoba untuk tertidur terlebih dahulu. Jika tidak bisa, cobalah melakukan kegiatan ringan seperti mengemas tas untuk keperluan melahirkan nanti, membuat cemilan untuk mama dan papa, atau kegiatan ringan lainnya. Meskipun menyibukkan diri, tetap usahakan hemat energi mama untuk proses persalinan nanti. Minumlah banyak air mineral dan konsumsi makanan ringan yang menyehatkan, serta pantau terus waktu kontraksi yang mungkin terjadi. Lalu tahap yang kedua, tahap bayi yang akan keluar. Pada fase aktif ini menunjukkan bayi semakin dekat pada jalan keluar. Pembukaan serviks yang semula melebar hanya 3 cm berlanjut melebar hingga 7 cm. Ini saatnya mama untuk pergi ke rumah sakit atau pusat kelahiran terdekat untuk mempersiapkan proses persalinan. Tahap ini, kontraksi sakit perut atau mulas yang dirasakan ibu semakin sering. Rasa mulas itu bisa dirasakan hingga 2 hingga 3 menit sekali. Ini menunjukkan bahwa waktu bersalin semakin dekat. Ketika sudah fase ini, penting sekali untuk dukungan dari orang terdekat. Penting juga untuk mama memulai teknik pernapasan dan mencoba latihan relaksasi di antara kontraksi yang terjadi. Lalu ada tahap yang terakhir yaitu tahap pengeluaran plasenta. Pada fase ini, di mana pengiriman plasenta dan bayi, inilah waktu di mana mama siap melahirkan si kecil, sebab leher rahim yang tadinya sudah mencapai 7 cm akan semakin membesar hingga 10 cm. Fase ini menjadi waktu yang paling singkat, yaitu hanya 30 menit sampai 2 jam. Ketika kontraksi semakin terasa dan mama mulai merasa ada dorongan dari si kecil di dalam perut mama, segeralah memberitahu dokter atau bidan. Tahapan ini mama akan terus mengedan karena tekanan kuat yang diberikan oleh bayi. Biasanya dokter atau bidan akan melakukan tindakan pengguntingan akibat tekanan bayi yang terlalu kuat. Lalu, ketika sudah waktunya, kelahiran yang terjadi antara bayi dan plasenta bersamaan karena plasenta menempel pada perut bayi. Plasenta akan keluar disertai dengan darah kurang lebih dari antara 100 sampai 200 cc. Setelah itu, dokter atau bidan dengan sigap membersihkan darah yang menempel pada tubuh bayi sebelum si kecil diberikan oleh sang mama.
Lalu yang kedelapan adalah pemberian air susu ibu. Air susu ibu atau yang bisa disingkat ASI adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. ASI merupakan cairan alamiah yang mudah didapat dan fleksibel, dapat diminum tanpa persiapan khusus dan temperatur yang sesuai dengan bayinya, serta bebas dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan intestinal. Keseimbangan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI sangat lengkap dan sempurna, yakni kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Selain itu, pemberian ASI pada bayi dapat melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Lalu di sini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan ASI. Yang pertama ada ASI predominan. ASI predominan merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan ditambahkan dengan pemberian minuman lain berupa teh, madu, air tajin, dan minuman lainnya. Yang kedua ada ASI parsial. ASI parsial merupakan ASI yang diberi pada anak sejak lahir. Di samping juga diberi tambahan makanan padat seperti bubur, buah, dan lainnya selain ASI. Yang ketiga ada ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan, tanpa memberikan makanan atau minuman pendamping atau pengganti lain selain ASI, seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, air teh, dan tanpa tambahan makanan padat seperti bubur nasi, bubur susu, biskuit, dan lainnya. Lalu saya akan serahkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Regina. Silakan. Ya, terus ada saya, Gina, pemateri yang kedua, proses pembentukan ASI. 1. Refleks prolaktum atau permulaan laktasi. Prolaktin merupakan hormon yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Konsentrasi prolaktin akan meningkat dalam darah ibu secara tetap dari minggu kelima kehamilan sampai kelahiran bayi. Selain ini, adanya hormon HCG, Human Chorionic Somatomamotropin, dengan sifat lektogenik yang disekresi plantea menyokong prolaktin dari hipofisis ibu selama kehamilan. Menjelang akhir kehamilan, prolaktin berperan penting dalam pembentukan kolostrum yang merupakan cairan seperti air, susu namun dengan konsentrasi gizi yang berbeda. Kolostrum ini hanya mengandung sedikit cairan akibat masih adanya supresi dari progeston dan estrogen yang masih disekresi kelenjar hipofisis anterior. Segera setelah bayi dilahirkan, sekresi progesteron dan estrogen akan hilang sehingga efek laktogenik prolaktin dari kelenjar hipofisis anterior ibu mengambil peran dalam produksi air susu ibu di dalam alveoli. Dalam 1-7 hari kemudian, kelenjar payudara mulai menyekresi air susu dalam jumlah besar sebagai pengganti kolostrum. Sekresi air susu ini memerlukan sekresi pendahuluan yang adekuat dari sebagian besar hormon ibu lainnya. Tetapi yang paling penting hormon pertumbuhan, kortisol, paratorit, dan insulin. Hormon ini diperlukan untuk menyediakan zat yang diperlukan dalam pembentukan air susu. Proses ejeksi atau let down sekresi air susu. Air susu yang dikresi secara kontinu
ke dalam alveoli, payudara tidak dapat mudah mengalir ke dalam sistem ductus, melainkan membutuhkan peran gabungan refleksi neurogenik dan hormonal yang melibatkan kelenjar hipofisis posterior dan ekstosin. Ketika bayi menghisap, setelah setengah menit pertama bayi tidak langsung menerima susu melainkan infus sensorik. Harus ditransmisikan terlebih dahulu melalui saraf somatik pusing susu ke medula spinalis ibu. Kemudian ke hipotalamus yang akhirnya menyebabkan sinyal saraf yang membantu sekresi oksitosin pada saat bersamaan juga menyekresi prolaktin. Eksitosin kemudian dibawa dalam darah ke kelenjar payudara yang menyebabkan sel neoplatil yang terdapat di dinding luar alveoli berkonsentrasi sehingga terjadinya aliran air susu dari alveoli ke dalam ductus. Kemudian isapan bayi menjadi efektif dalam mengalirkan air susu. Dalam waktu 30 detik sampai 1 menit setelah bayi menghisap air susu akan dikeluarkan. Proses ini disebut ejeksi atau pengaliran letdown air susu. Secara umum, kandungan yang terdapat dalam ASI antara lain 1. Lemak. ASI mengandung lemak yang mudah dicerna dan diserap baik karena mengandung enzim lipase yang berperan dalam mencerna lemak. Lemak utama ASI ialah lemak ikatan panjang atau sering disebut omega 3, omega 6, DHA, dan asam arahidonat, yaitu suatu asam lemak esensial untuk myelinisasi syaraf yang penting untuk pertumbuhan otak. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat utama yang terdapat di dalam ASI ialah laktosa atau gula, dan kandungannya sekitar 20-30% lebih banyak dibanding susu sapi. Laktosa dapat meningkat penyerapan kalsium yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Selain itu, laktosa juga meningkatkan pertumbuhan bakteri usus yang baik, yaitu Lactobacillus bifidus. Hasil fermentasi laktosa ialah asam laktat yang akan memberikan suasana asam dalam usus bayi sehingga menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang ketiga ada protein. Protein utama ASI ialah whey yang mudah dicerna oleh bayi sehingga tidak menyebabkan gangguan intestinal. Kandungan protein di sekitar 60%, kemudian ASI mengandung alfa-laktalbumin yang jarang menyebabkan alergi seperti halnya yang terdapat pada susu sapi. Yang keempat, vitamin, mineral, dan zat besi ASI. ASI mengandung vitamin, mineral, dan zat besi yang lengkap dan mudah diserap oleh bayi. Yang kelima ada immunoglobulin A atau IgA. ASI tidak hanya berperan sebagai imunisasi aktif yang merangsang pembentukan daya tahan tubuh bayi, melainkan juga berperan sebagai imunisasi pasif yang akan melindungi usus bayi pada minggu pertama kehidupan dari alergi karena mengandung immunoglobulin A atau IgA. Program Keluarga Berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Manfaat program keluarga berencana: 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, membentuk keluarga yang berkualitas. Tujuan program keluarga berencana: 1. Membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. 2. Mencenangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang terakhir, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk Indonesia.
ada pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Yang dimaksud ASI eksklusif atau pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air, dan air putih, tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim yang lainnya. Ya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya Lulu Hanifah dari jenis ASI. Yang pertama ada kolostrum, yaitu cairan kental berwarna kuning-kuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Kolostrum bisa dikatakan sebagai imunisasi yang pertama diterima bayi karena banyak mengandung protein untuk daya konsumsi yang berfungsi sebagai pembunuh kuman dan dalam jumlah tinggi. Kadarnya 17 kali dibanding dengan yang kedua adalah susu transisi. Susu yang diproduksi setelah kolostrum antara hari keempat sampai dengan hari ke-10. Dalam susu transisi ini terdapat immunoglobulin, protein, dan laktosa dengan konsentrasi lebih rendah dari kolostrum tetapi konsentrasi lemak dan jumlah kalori lebih tinggi. Vitamin larut lemak berkurang. Vitamin larut air meningkatkan bentuk atau warna susu lebih putih dari kolostrum. Yang ketiga ada susu matur. Susu matur adalah susu yang keluar hari ke-10 berwarna putih kental. Komposisi ASI yang keluar pada isapan pertama atau premium mengandung lemak dan karbohidratnya lebih banyak dibandingkan milk atau ASI yang keluar pada isapan terakhir. Maka jangan terlalu cepat memindahkan bayi untuk menyusu pada payudara. Bila ASI tidak pada payudara sedang diisap sebelum habis, manfaat ASI eksklusif untuk bayi. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi yang mudah dicerna dan diserap, selalu bersih, segar, dan aman. ASI menyempurnakan pertumbuhan bayi sehingga menjadi bayi yang sehat dan cerdas. ASI memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit terutama infeksi, terimbas kulit dan gigi, serta bentuk rasa. ASI selalu tersedia dengan suhu yang tepat sehingga tidak akan mengecewakan bayi karena harus menunggu atau suhu tidak tepat. Bayi yang menyusu jarang mengalami diare, tidak akan mengalami sembelit, dan jarang terkena alergi. Komposisi dan volume ASI cukup untuk perkembangan bayi sampai 6 bulan. Sistem pencernaan bayi sampai dengan 6 bulan belum cukup mencerna makanan selain ASI. ASI sendiri mudah dicerna karena mengandung tidak memberatkan fungsi ginjal bayi. Sistem ekskresi bayi baru lahir sampai dengan 3-6 bulan belum sempurna. Bila diberi makanan dengan osmolaritas yang tinggi seperti susu formula atau jajan, memberatkan fungsi ginjal. Pemberian makanan atau minuman selain ASI sebelum 4-6 bulan secara tidak langsung akan mengurangi konsumsi ASI. Oleh karena frekuensi bayi yang menyusu berkurang karena sudah kenyang. Yang C, sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu secara seksual dan aseksual. Berkembang biakan aseksual terjadi tanpa peleburan spermatozoa dan berkembang biakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tidak bertulang belakang atau vertebrata. Dan sebagian kecil vertebrata berkembang biak seksual terjadi pada hampir seluruh tingkat hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Jenis sistem reproduksi pada hewan. Yang pertama, reproduksi seksual. Perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif
yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot untuk membentuk individu baru. Zigot pada awalnya berkembang menjadi sel berbentuk bola dengan ruang kosong di dalamnya, yang disebut dengan blastula. Blastula pada sebagian besar hewan mengalami diferensiasi, membentuk berbagai jenis sel. Namun, pada hewan sperm, blastula mampu berenang untuk mencari tempat yang baik untuk hidup dan berdifferensiasi menjadi terumbu karang yang baru. Yang kedua, reproduksi aseksual. Beberapa jenis hewan juga mampu melakukan reproduksi aseksual yang dapat terjadi secara parthenogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melalui persetubuhan. Hiu, martil, dan hiu Carchahinus limbatus diketahui mampu melakukan parthenogenesis pada reptil. Boanothritis mampu parthenogenesis. Hewan dari filum Lepidoptera kelas Longidae memiliki satu kelamin sehingga semua perkembangbiakan secara aseksual. Keistimewaan dari bentuk reproduksi ini memungkinkan mereka mampu membentuk protein jenis baru yang membuat mereka bertahan dari dehidrasi. Penelitian genetika terhadap serangan dari genus Hymena memperkirakan bahwa mereka pernah menjalankan parthenogenesis eksklusif tanpa perkembangbiakan seksual selama 1 juta tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang berkaitan dengan reproduksi. Teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan meliputi inseminasi buatan, perlakuan hormonal, donor sel telur dan sel sperma, kultur telur dan embrio, pembekuan sperma dan embrio, GIFT, gamete, intrafallopian transfer, zigot, intrafallopian transfer, IVF, in vitro fertilization, parthenogenesis, dan cloning. Pertama ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah salah satu prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan, infertilitas. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur tuba fallopi sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Inseminasi buatan dilakukan dengan cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim pada saat pelepasan sel telur ovulasi menggunakan kateter kecil. Umumnya inseminasi buatan tidak memakan waktu lama. Keberhasilan inseminasi buatan dapat meningkat jika dilakukan tidak hanya 1 kali siklus. Meski demikian, keberhasilan prosedur ini juga tergantung pada usia, penyebab infertilitas, dan penggunaan obat kesuburan. Nah, ini ada prosedur inseminasi buatan. Prosedur ini biasanya hanya berlangsung kurang lebih 10 menit dengan tahapan-tahapan seperti berikut. Pertama, pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur. Kedua, dokter kandungan akan menggunakan spekulum untuk melebarkan vagina. Yang ketiga, kateter berisi sperma akan dimasukkan ke dalam vagina melalui pintu rahim dan masuk ke dalam rahim. Yang keempat, sperma akan disemprotkan di dekat tuba fallopi. Yang kelima, pasien akan diminta untuk
atau berbaring selama beberapa saat, dan dokter akan melepaskan kateter seperti serta spekulum. Yang keenam, prosedur inseminasi buatan pada umumnya tidak menimbulkan rasa sakit, meski sebagian wanita merasakan kram sesaat. Ya, baik. Yang kedua, bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur dan sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim secara medis. Proses bayi tabung disebut dengan in vitro fertilization. Sebenarnya bayi tabung bukanlah salah satunya solusi untuk pasangan yang mengalami masalah infertilitas dan masalah genetik. Sebenarnya ada beberapa pilihan lain, seperti menggunakan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi telur. Namun untuk sebagian perempuan berusia di atas 40 tahun, disarankan sebagai metode untuk mengatasi infertilitas atau kesuburan. Beberapa kondisi seperti di bawah ini yang kemungkinan menyebabkan sulit hamil dan disarankan menggunakan prosedur bayi tabung. Yang pertama itu ada kelainan genetik, kedua kondisi kesehatan yang tengah menderita penyakit serius seperti kanker, ketiga gangguan pada tuba produksi rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur. Yang keempat ada gangguan ovulasi yang membuat produksi sel telur minimal. Kelima ada endometriosis. Keenam, produksi sperma dengan kuantitas yang rendah. Yang ketujuh, masalah sistem kekebalan tubuh yang mengganggu sel telur atau sel sperma. Delapan, sperma yang tidak mampu melewati cairan leher rahim. 9, alasan dari masalah ketidaksuburan yang tidak diketahui. 10, memiliki resiko penyakit keturunan. 11, melalui metode IVF, sel telur yang sudah dibuahi dapat di-screening kode genetiknya untuk mencari masalah genetik tertentu. Setelah embrio dinyatakan sehat dan tidak memiliki resiko penyakit yang dapat diturunkan, maka kemudian dapat ditanam pada rahim. Jadi melalui metode bayi tabung, kamu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberhasilan kehamilan dan memiliki bayi yang sehat. Ini gua apa dapat? Dafa. Baik, selanjutnya saya serahkan materi berikutnya. Itu Ananda dapat. Daf. Iya, Pak. Ya, baik, Gavin. Selanjutnya ada proses berjalannya bayi tabung. Yang pertama ada faktor. Tujuan utama ini adalah meningkatkan jumlah produk telur. Semakin banyak telur yang bisa bayi tabung, maka semakin cepat terjadi telur. Selama tahap vaksin ini diberikan meningkatkan produksi telur. Selain itu, dokter juga akan memperhitungkan dan berkembang dalam beberapa hari menggunakan tes darah untuk memantau perkembangan telur dan mengetahui. Yang kedua, ada pematangan oosit atau sel telur dalam ovarium. Sebelum sel telur diambil dan dipindahkan ke rahim ibu, telur harus menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangannya terlebih dahulu. Untuk memicu pematangan oosit tersebut, ibu akan diberikan suntikan human chorionic gonadotropin atau HCG guna pematangan telur maksimal. Suntikan hormon ini dilakukan sebanyak 1 kali dan harus dilakukan pada waktu yang tepat.
Karena jika dilakukan terlalu dini, telur bisa saja tidak cukup matang. Namun, jika suntikan dilakukan terlalu lama, telur malah akan menjadi terlalu tua dan tidak bisa berbuat dengan baik. Untuk melihat kapan waktu yang tepat dalam melakukan suntikan, maka diperlukan melakukan pemeriksaan ultrasound atau USG kembali. Ketiga, ada pengambilan sel telur atau ovum retrieval. Pengambilan telur baru bisa dilakukan sekitar 34-36 jam setelah kamu menerima suntikan HCG. Agar tidak merasakan sakit saat pengambilan telur, maka perempuan akan dianestesi terlebih dahulu. Kemudian, USG transvaginal dilakukan untuk memandu dokter dalam pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur dilakukan menggunakan jarum yang akan menginsert folikel dalam ovarium. Nantinya hanya akan ada satu oosit atau telur setiap satu folikel yang diambil dari ovarium. Oosit ini kemudian akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk melakukan pembuahan. Yang keempat, pembuahan telur. Jika sebelumnya telur atau folikel yang dipilih yang paling baik, maka selanjutnya akan dilakukan pembuahan atau inseminasi. Inseminasi ini adalah saat di mana sperma diperkenalkan kepada telur. Kemudian hasil gabungan keduanya dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Biasanya dalam waktu 12-24 jam diharapkan sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan telur. Namun, jika suami yang mengalami masalah ketidaksuburan atau yang mempunyai kualitas sperma rendah, sperma perlu disuntikan langsung ke masing-masing telur yang matang. Teknik ini disebut dengan intracytoplasmic sperm injection atau ICSI. Yang kelima, pemindahan telur yang sudah dibuahi. Beberapa hari sebelum dilakukan pemindahan embrio, perempuan akan diberikan obat hormon progesteron untuk membantu mempersiapkan dinding rahim untuk menerima embrio. Setelah telur ini dibuahi, embrio yang dihasilkan akan disimpan selama 3-5 hari di tempat khusus sebelum dipindahkan ke rahim. Pemindahan telur yang sudah dibuahi atau embrio ini biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan, di mana embrio sudah berada pada fase blastosit. Embrio pada fase blastosit ini sudah mampu menempel dengan baik pada rahim. Faktor penentu keberhasilan bayi tabung. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan prosedur bayi tabung ini. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruhnya itu adalah usia perempuan itu sendiri. Usia optimal dari perempuan yang biasanya menentukan keberhasilan proses bayi tabung yaitu sekitar 23-39 tahun, dengan presentase tertinggi adalah di bawah usia 35 tahun. Namun, tingkat keberhasilan kehamilan bayi tabung tidak hanya bergantung pada faktor usia, melainkan juga sejumlah faktor termasuk sejarah reproduksi, penyebab infertilitas, dan faktor gaya hidup. Untuk mengetahui hasilnya, sebaiknya setelah dilakukan pemindahan embrio ke rahim, kamu harus menunggu waktu selama 2 minggu untuk melihat apakah kamu berhasil hamil atau tidak. Untuk materi ini saya serahkan kepada referee kembali, dipersilakan. Baik, terima kasih Ananda Dava. Selanjutnya ada cloning. Pengertian cloning adalah sebuah upaya untuk membuat duplikat suatu organisme melalui aseksual, atau dengan makna lain, membuat penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Klon artinya memperbanyak atau menggandakan. Istilah klon muncul dengan arti memperbanyak DNA pada bakteri. Selanjutnya, para ilmuwan semakin banyak mendefinisikan di setiap individu yang darinya dapat dihasilkan individu baru tanpa melewati proses perkawinan, walaupun satu saja dinamakan dengan mengklon. Lalu ada prinsip mengklon individu baru adalah dengan mengganti inti telur dengan suatu inti sel definitif yang kemudian dilakukan rangsangan telur supaya bisa tumbuh. Inti telur yang berisi separuh sel definitif yang disebut haploid. Adapun jenis-jenis dari cloning yang populer antara lain, yang pertama ada cloning DNA rekombinan, yaitu perpindahan beberapa rantai DNA yang dihendaki
dari suatu organisme satu replikasi genetik. Contoh cloning DNA adalah penyisipan DNA pada plasmid bakteri untuk mengklon satu gen. Yang kedua ada cloning reproduktif. Cloning reproduktif adalah teknologi yang dipakai untuk memperoleh hewan yang sama. Yang ketiga ada cloning terapeutik. Cloning ini yang dibuat untuk memproduksi suatu embrio manusia sebagai bahan dalam penelitian, yang mempunyai tujuan memperoleh sel batang yang difungsikan dalam mempelajari perkembangan manusia dalam penyembuhan penyakit. Lalu ada manfaat cloning. Berikut ini keuntungan atau manfaat cloning terapeutik, yaitu yang pertama, cloning pada manusia memberikan manfaat untuk pasangan yang tidak subur, supaya dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, organ manusia dapat dikloning secara efektif untuk digunakan sebagai organ pengganti untuk pemilik sel organ itu sendiri yang bisa meminimalisir risiko penolakan. Yang ketiga, sel-sel yang baru dikloning dapat diregenerasi akan menggantikan jaringan tubuh yang rusak seperti pada urat syaraf dan jaringan otot. Yang keempat, teknologi cloning membuat para ilmuwan medis berusaha menghidupkan dan mematikan sel-sel. Ini sangat berguna untuk mengatasi kanker dan menghambat proses penuaan. Yang terakhir ada teknologi cloning ini memberikan manfaat pengujian dan penyembuhan untuk penyakit-penyakit. Menurut kegunaannya adalah menemukan obat kanker, menghentikan serangan jantung, dan membuat tulang, lemak, jaringan penyambung, atau tulang rawan yang cocok dengan tubuh pasien yang tujuannya untuk bedah penyembuhan dan bedah kecantikan. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.